Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penilaian domain psikomotorik, mulai dari cara menurunkan kompetensi dasar yang telah disajikan dalam kurikulum ke dalam indikatornya, kemudian membuat indikator tersebut atau mengkonversinya ke dalam bentuk penilaian. Kita juga akan membahas mengenai apa saja yang disajikan atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran pada domain psikomotorik ini. Mengingatkan kembali bahwa dalam indikator psikomotorik ini dia terdiri dari 5 jenjang, dari mulai P1 sampai dengan P5, dari mulai yang paling sederhana meniru, kemudian manipulasi, presisi, artikulasi, sampai pada naturalisasi. Jangan sampai lupa dalam menyusun indikator tersebut kita harus menggunakan kata kerja operasional supaya memudahkan untuk melakukan pengukuran atau penilaian nantinya. Dalam indikator psikomotorik ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian kinerja, yang kedua pedoman observasi, kemudian ada portofolio dan skala penilaian. Nah, untuk penilaian kinerja ini biasanya dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan siswa sehingga kerja tersebut bisa kita ukur berdasarkan hal-hal atau berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah kita rumuskan. Misalkan, apakah ketepatan dan penggunaan alat praktek, apakah dia bisa menggunakan alat praktek yang bisa digunakan, apakah dia sudah tepat menentukan bahan praktek yang bisa digunakan, misalkan ini dalam pembelajaran IPA ya. Kemudian ketepatan pengamatan data percobaan, misalkan dalam melakukan pengukuran ya, dalam IPA itu bahwa jarak mata dengan objek yang mau diukur itu harus 180 derajat, harus horizontal, betul-betul lurus. Itu adalah teknik atau misalkan cara yang memang sudah ditentukan. Oleh karena itu, apakah standar tersebut, standar pengukuran dari IPA tersebut, apakah dilakukan oleh siswa atau tidak? Atau misalkan dia justru tidak memposisikan matanya itu sejajar dengan apa yang diukurnya. Misalkan dia ingin mengukur volume yang ada di dalam eh, gelas kimia, tapi dia melakukan pengukuran tidak sejajar dengan hal tersebut, maka itu akan menjadi apa ya, penilaian yang kurang. Misalkan di sini maksimalnya 10. Kemudian ada laporan praktek ya, pembuatan laporan juga masuk ke dalam penilaian kinerja. Bagaimana kemampuan dia merumuskan tujuan percobaan, merumuskan hipotesa, menentukan alat dan bahan, menentukan kinerja, menentukan data percobaan, kesimpulan, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya skala penilaian. Skala penilaian ini mirip dengan pedoman observasi. Di sini disajikan dalam pembelajaran jasmani dan keolahragaan. Ya, bagaimana posisi lutut waktu jongkok, misalkan apakah poinnya sudah bagus atau belum, posisinya sudah sesuai dengan standarnya atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai dengan standarnya, maka kita memberikan checklist satu, misalkan. Kalau misalkan dia posisi lutut waktu jongkoknya jelek. Kalau misalkan sesuai dengan standar, kita memberikan penilaian 5. Begitupun dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pedoman observasi. Nah, ini kita melakukan observasi sama seperti tadi dalam skala penilaian, bagaimana kemampuan siswa dalam membuat suatu keterampilan. Misalkan menyusun alat dan bahan sesuai gambar pada petunjuk, apakah sudah sesuai belum penyusunannya, maka kita memberikan penilaian 1. Kemudian yang kedua, menimbang dengan raca berat beban pemberat dan berat beban B yang diputar. Apakah dia melakukan itu atau tidak? Apakah dia menentukan jari-jari lintasan? Itu bisa dilakukan sebagai pengukuran. Nah, dalam pedoman observasi, jika hal-hal tersebut kita temukan dalam pembelajaran, kita melakukan checklist, dan checklist itu diberikan poin 1 misalkan. Ini ditemukan, dan dilakukan misalkan oleh siswa. Maka poinnya nanti 5. Kemudian pelaksanaan. Yang pertama, dalam pelaksanaan misalkan ada 6 komponen yang mau diukur. Apakah keseluruhan tersebut dilakukan atau tidak? Kalau misalkan keseluruhan hal tersebut dilakukan, maka dalam pelaksanaan dia memperoleh nilai 6. Dan begitupun pada hasil.
Selanjutnya penilaian portofolio, misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita melakukan tugas kepada siswa untuk melakukan percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, dari tugas percakapan tersebut nanti kita membuat penilaian kinerjanya. Nah, bagaimana kemampuan dia dalam pemahaman atau penggunaan grammar dan vocabulary. Apakah penggunaan tata bahasanya baik, benar, dan sesuai dengan kosakata yang tepat? Jika iya, 4. Apakah tata bahasa dan kosakata yang terkadang kurang tepat tetapi tidak mempengaruhi makna? Maka poinnya 3. Ini ada berjenjang ya. Ini skalanya berjenjang atau misalkan ini disebut juga sebagai rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini merupakan rubrik penilaian yang spesifik karena hanya dilakukan untuk melakukan pengukuran pada satu kondisi tertentu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Misalkan untuk grammar ini ada rubriknya tersendiri. Untuk manajemen wacana ada rubriknya tersendiri. Selanjutnya ini saya mencontohkan bagaimana kita membuat indikator psikomotor. Di sini saya mengambil indikator 4.1 yang ada di kelas 5 atau kelas 6. Dalam kompetensi dasar tersebut diamanatkan bahwa kita harus melakukan pembelajaran, merancang, dan melaksanakan percobaan untuk membedakan campuran dan larutan menggunakan bahan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menurunkannya ke dalam indikator-indikatornya 41.1, 41.2, sampai 41.4. Nah, yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan untuk praktikum, membedakan campuran dan alat menggunakan bahan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 41.2-nya mendesain alat sesuai dengan keperluan untuk praktikum membedakan tersebut. Titik 3-nya mengkalibrasinya, ini jenjangnya. Ya, kemudian ada mengerjakan praktikum membedakan campuran, itu jenjang P5-nya. Nah, indikator-indikator ini harus diperhatikan tadi kata kerja yang kita turunkan itu harus merupakan kata kerja operasional dan harus bisa diukur. Mempersiapkan itu apakah bisa diukur atau tidak. Apakah kita bisa mengamati? Bisa ya untuk mempersiapkan. Kalau misalkan dia terlihat siswa alat-alatnya itu sudah ada di meja, kemudian komplit pengerjaannya, oh berarti kan dia mempersiapkan hal tersebut. Kemudian mendesain alat, apakah alat yang telah dipersiapkan tersebut disusun sesuai dengan kegiatan praktikum yang mau dilakukan. Nah, itu bisa masuk. Selanjutnya, di sini indikator-indikator tersebut diturunkan ke dalam item soal. Saya tidak mencontohkan semuanya, namun mudah-mudahan dari contoh ini bisa menjadi rujukan buat nantinya mahasiswa membuat item soal. Di sini untuk 41.1, saya misalkan di sini melakukan penilaian kinerja. Kinerja ini karena dalam praktikum ini paling cocok menggunakan penilaian kinerja. Mempersiapkan bahan sesuai dengan yang ada pada lembar kerja. Ya, saya menurunkan mempersiapkan alat dan bahan untuk praktikum, membedakan sebut dalam kehidupan sehari-hari ke dalam pernyataan atau item observasi. Item observasinya itu mempersiapkan bahan sesuai dengan yang ada pada lembar kerja. Nanti kita membuat rubriknya. Jika bahannya itu, misalkan dalam lembar kerja itu bahannya ada 10. Nah, kalau 10 berarti siswa mempersiapkan 10-nya. Kita hitung bahannya itu komplit atau tidak, ada 10-10-nya atau tidak. Kalau misalkan ada 10-10-nya berarti kita memberikan poin 4 atau 5 misalkan. Kita menggunakan 5 skala. Jika yang dipersiapkan kurang lebih dari 8 misalkan kita melakukan penilaian turun lagi berarti 4. Jika kurang dari atau lebih dari 6 berarti 3. Jika lebih dari 4 berarti poinnya 2. Jika lebih dari 2 poinnya 1. Atau misalkan jika tidak mempersiapkan maka poinnya 0. Nah, itu nanti akan menjadi rujukan untuk penilaian kinerja. Begitupun dengan alat sama. Kita identifikasi alatnya ada berapa, kemudian kita buat rubrik penilaiannya. Jika rubriknya tersebut alatnya misalkan ada 5 alat, kita sesuaikan jika
yang dipersiapkan itu 5 alatnya itu ada, berarti kita masukkan poin tersebut ke dalam 5. Jika hanya 4 yang dipersiapkan, maka poinnya 4. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan alat-alat yang sudah kita buat di dalam lembar kerja. Kemudian untuk indikator yang kedua, merancang alat praktikum membedakan. Ya, apakah dia merancang sesuai dengan secara tepat atau tidak? Misalkan kita punya indikatornya, kalau misalkan dalam praktikum membedakan campuran, misalkan kita butuh yang namanya gelas kimia, kemudian ada filternya. Nah, dalam membuat filter dan gelas kimia itu apakah sudah ditaruh dengan tepat atau tidak? Kalau misalkan dia menaruh semua atau merancang mendesain alat tersebut sesuai dengan tepat atau tidak. Kalau misalkan dengan tepat, misalkan gelas kimia dan filter itu disajikan secara tepat. Filter kemudian dilipat-lipat dulu, baru disimpan ke dalam corong. Nah, itu berarti poinnya 5. Kalau misalkan siswa tidak melipat-lipatnya atau salah dalam melipat-lipat filternya, berarti kita sajikan poinnya 4, dikurangi lagi. Kemudian jika siswa memfilter tapi tidak menggunakan corong, berarti itu poinnya 3. Kemudian jika siswa tidak melakukan filter, itu poinnya 1, misalkan, karena itu akan berdampak pada kesalahan dalam membedakan. Nah, begitu mungkin untuk pedoman atau bimbingan penilaian pada pembuatan item psikomotorik. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.